Apakah KPI boleh berubah-ubah di tengah tahun? Tonton sampai habis supaya kamu tahu jawabannya dan bisa menerapkan KPI yang baik dan efektif di perusahaan kalian masing-masing. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Seperti nama channelnya, maka banyak yang bertanya dan harus saya jawab. Kali ini pertanyaannya datang dari peserta webinar 3 Performance Booster yang kami adakan hampir setiap bulan ya. Biasanya kita adakan di akhir bulan. Nah, banyak banget pertanyaannya dan kita akan cicil. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalau ada video baru, siapa tahu video baru itu merupakan jawaban dari pertanyaan kamu juga selama ini. Oke? Topiknya seputar KPI, strategi, dan bonus. Pertanyaan yang mau saya bahas di video ini adalah, apakah measurement KPI dapat berubah di tengah-tengah, terutama terkait omset? Seperti yang dialami saat pandemi, di mana sektor esensial bergantung ke non-esensial yang terpaksa harus ditutup karena PPKM kemarin. Oke, begini, KPI boleh berubah, boleh. Target boleh berubah, boleh. Ya, tapi saya mau mengklarify dulu, KPI itu adalah apa yang diukur, target adalah ya target, berapa yang mau dicapai ya. Jadi contoh KPI-nya adalah omset, lalu berubah KPI-nya bukan omset jadi profit. Nah, itu berarti berubah KPI. Tapi kalau misalkan KPI-nya omset 1 miliar, berubah naik jadi 2 miliar, berarti yang berubah targetnya, oke ya. Jadi kita samain dulu pemahamannya soal KPI dengan target. Dua-duanya boleh berubah, tetapi ada resikonya. Kalau kita ubah target dari sebuah KPI, misalkan tadinya 1M, terusnya kita turunin jadi 800 juta misalkan, atau jadi 600 juta. Kelihatannya baik, karena itu memungkinkan tim kita jadi bisa mencapai KPI-nya dengan lebih mudah. Tetapi, kalau itu menjadi kebiasaan, maka takutnya mentality dari tim kita adalah begini, nanti kalau susah tercapai juga bakalan diturunin sama si bos. Tenang aja, kita nggak usah repot-repot coba berusaha ke target yang di awal. Lihat aja tengah tahun, begitu susah nanti juga turunin, ada adjustment lagi. Nah, ini yang harus kita hindarin ya. Atau kebalikannya, targetnya tiba-tiba di tengah tahun dinaikin, ditambahin. Biasanya nih business owner melakukan itu karena begini, wah ini targetnya ternyata terlalu mudah ya, baru tengah tahun udah hampir tercapai, udah 90% tercapai, berarti kita kayaknya salah target setting nih, udah deh kita naikin aja. Apa dampaknya kalau seperti itu? Maka karyawan, tim akan menjadi tidak termotivasi karena tadinya tim sudah merasa ini mau menang, ternyata nggak jadi menang. Ya, sama kayak kalau teman-teman nonton Manchester United belakangan ini. Kelihatannya udah mau menang nih ya, tapi tiba-tiba malah seri atau malah kalah bahkan. PHP gitu. Nah, jadi kita sebagai leader, sebagai HRD juga harus memahami dampak atau konsekuensi dari perubahan-perubahan target di tengah tahun. Nah, lalu perubahan seperti apa yang diperbolehkan atau yang masih masuk di akal? Yaitu kalau ada sesuatu yang memang fundamental, seperti pandemi, ya nggak apa-apa dong. Tadinya kita biasanya omsetnya 2 miliar, gara-gara pandemi jadi turun, masuk akal, semua orang juga tahu gitu, lagi sulit dan sebagainya. Atau hal-hal lain yang memang sulit untuk kita kontrol. Nah, kalau teman-teman ternyata set targetnya itu tadi terlalu kecil, nggak apa-apa, akuin aja bahwa kayaknya kita terlalu kecil nih target yang kita set. Tapi kita celebrate dulu, kita harus akui dulu kita menang. Kalau perlu kasih bonusnya tetap gitu loh. And then kita bilang, oke, kalau gitu nih ada kayak extra time nih ya. Yuk kita babak tambahan, yuk kita tambahin lagi yuk targetnya nanti untuk ekstra bonus ya. Jadi apa yang sudah disepakati ya dibayar dulu gitu kasarnya. Yang udah disepakati ya udah itu dulu. Kalau kita mau ekstra ya berarti akan ada ekstra bonus juga dong harusnya ya, supaya fair sama tim kita juga. Nah, yang kedua sekarang perubahan KPI atau pengukurannya, bukan targetnya tapi pengukurannya.
Ya, ini pun juga kejadian di tim saya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena biasanya begini, satu, ternyata KPI yang kita tetapkan di awal tahun itu datanya sangat sulit untuk kita dapatkan ya. Jadinya kita merasa daripada dipaksakan dan tidak valid atau dimanipulasi datanya, mendingan kita ganti aja KPI-nya. Ya, dalam hal ini kita juga harus pastikan bahwa tim kita, orang yang dapat KPI itu juga menyadari hal tersebut supaya mereka nggak salah paham ya. Jangan sampai mereka merasa enggak, ini bisa kok, datanya ini valid, tapi kita merasa nggak valid. Nah, kalau ada hal seperti itu diselesaikan terlebih dahulu. Itu pertama alasannya biasanya. Yang kedua adalah KPI yang kita tetapkan di awal tahun ternyata tidak sejalan lagi dengan strategi. Makanya harus diingat bahwa pembuatan KPI itu juga harus diawali dengan pembuatan strategi. Challenge-nya adalah strategi tengah tahun bisa berubah. Ya, dan kita hidup di dunia yang dinamis. Jadi wajar-wajar aja kalau berubah strateginya. Nah, ketika kita berubah strategi sehingga apa yang diukur yang kemarin yang kita mau ukur menjadi tidak relevan, nah ini boleh dikomunikasikan dulu dengan tim. Nah, gimana kalau timnya udah terlanjur nih, Pak, tapi saya udah terlanjur kejar KPI yang ini nih, saya udah melakukan banyak effort untuk kejar KPI yang ini gitu. Tapi kalau diubah berarti yang ini sia-sia dong. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau kayak begitu, teman-teman berarti mungkin bisa bilang oke, kalau kayak gitu mungkin kita bisa keep the score gitu. Jadi kayak ya udah, skornya kamu saat ini nih berapa persen gitu. Misalkan udah tercapai 60%, Pak. Oke, ya udah 60% aja gitu. Berarti kamu udah dapat poin 60% dikalikan bobotnya. Lalu tambahin yang baru gitu. Nah, ini ada perhitungan teknisnya ya, tapi saya nggak mau terlalu ngajarin teknisnya, tapi saya mau teman-teman pahami konsepnya, yaitu menghargai effort dari tim kita yang udah ngejar KPI ini. Lalu kalau diubah demi keselarasan dengan strategi nggak apa-apa, tapi yang udah ini harus dihargai. Cuma beda cerita kalau misalkan ternyata si tim kita ini pun juga belum ngapa-ngapain, belum ngejar KPI yang tadi gitu. Ya udah, itu mah nggak usah repot gitu. Ya udah, sama-sama enak kan, dia belum ngelakuin, kita juga mau rubah, ya sudah, selesai masalah. Nah, begitu dirubah, pastikan bahwa KPI atau pengukuran yang ada sekarang lebih selaras dengan strategi, lebih relevan dengan strategi yang ada ya. Nah, itu yang ketiga, ada juga KPI bisa berubah ya karena ada perubahan struktur organisasi ya. Jadi orangnya berubah kerjaan, mungkin tanggung jawabnya jadi nambah, atau mungkin tanggung jawabnya berkurang malah gitu ya, karena mungkin ada orang lain yang sudah bisa nge-backup dia dan sebagainya. Nah, sama prinsipnya kayak yang tadi, kalau dia sudah terlanjur mengerjakan sesuatu yang di pekerjaan lamanya, ya secara teknis skor itu harus tetap ada sebagai hasil ya, lalu ditambah dengan skor KPI yang barunya. Simpelnya mungkin kalau misalkan kita di tengah tahun gantinya, ya udah 50% adalah skor dari KPI yang lama untuk KPI yang itu, 50% lagi bobotnya adalah KPI untuk yang baru dan seterusnya. Jadi ini memang harus diterjemahkan dengan hitung-hitungan teknis ya teman-teman gitu, supaya kita bisa memperlihatkan ke tim bahwa kita tetap fair, tetap adil gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi, setiap perubahan ada konsekuensinya. Bisa juga menjadi lebih baik karena perubahan tersebut membuat kita jadi lebih relevan, itu bisa. Tapi kuncinya adalah coba berempati kepada tim kita, lalu coba tanyakan kepada mereka apakah mereka sudah mengejar KPI yang mau kita ubah, dan apakah mereka bersedia, atau apakah mereka memahami kenapa KPI ini harus dirubah dan sebagainya. Kalau bersedia nggak bersedia sih biasanya ya harus bersedia ya. Cuman setidaknya mereka paham dulu kenapa ini dirubah. Karena saya banyak sekali mendengar curhatan para karyawan, klien-klien saya di luar sana yang bilang bahwa, aduh capek Pak di sini, KPI-nya berubah-berubah terus, kita jadi bingung mau ngejar yang mana. Nah, jadi bukan salah KPI-nya, tapi salah penerapan KPI-nya. Itu yang banyak orang salah kaprah, sehingga akhirnya orang-orang bilang, udahlah nggak usah pakai KPI-KPI-an. Wah, itu lebih kacau lagi nanti, karena semakin subjektif dan semakin tidak terarah. Oke, semoga video ini membantu. Silahkan share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Mungkin HR person yang kalian tahu yang lagi belajar tentang KPI, atau business owner yang sedang membangun usahanya dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi ya, supaya
ada video-video baru, teman-teman juga bisa notice, bisa aware ya. Oke semuanya, sampai jumpa.